Di antara nasihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, inna zina dainun fa in aqradtahu fasataqdiha fi ahli baitika fa'alami. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu bait syairnya, beliau mengatakan bahwa zina itu hutang. Jika kamu meminjamnya, maka kamu akan membayarnya dari orang-orang terdekatmu, maka sadarilah. Ketika seorang berani berbuat zina dengan seorang wanita yang tidak halal, yang haram baginya, maka keluarganya pun akan dizinai. Entah ibunya, entah saudara perempuannya, entah putrinya. Dan siapa yang mau terima seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan nikmat Islam, nikmat yang sangat agung dan mulia, nikmat yang dengannya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang menciptakan alam semesta dan semuanya, yang kita diciptakan olehnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan nikmat Islam ini kita mendapatkan hidayah dan petunjuk, dengan hidayah dan petunjuk yang terbaik, petunjuk dari Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, yang diridhai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan memang benar sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik firman adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kita hidup di zaman dengan penuh godaan dan cobaan dan fitnah, beragam fitnah yang terus memapar dan menyerang kehidupan kita, merusak akidah dan berusaha untuk merusak akidah dan iman kita. Yang diantaranya adalah syahwat, yang diantara syahwat itu membujuk dan mengajak kita untuk terus berbuat maksiat dan dosa, terjerumus ke dalam perbuatan zina dan yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak mereka yang terjerumus ke dalam maksiat ini bukan karena mereka tidak tahu bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah najis dan nista. Mereka tahu, tapi mereka tidak menyadarinya. Maka kita perlu untuk mencari upaya dan pengobatan bagaimana kita mengobati, setidaknya menjaga diri kita sendiri dari perbuatan maksiat ini. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan itu. Ketika kita tidak bisa menyelamatkan masyarakat yang ada, maka setidaknya diri kita lah yang harus kita selamatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beragam upaya dilakukan baik oleh dalam tataran negara maupun sekolah dan yang semisalnya, bagaimana mengantisipasi permasalahan ini, bagaimana mengobati pemuda-pemuda kita dan mereka yang sudah dewasa terhadap permasalahan perzinahan, terhadap LGBT dan yang semisalnya. Dampak buruknya tersebarnya penyakit AIDS yang jika antum mengikuti beritanya di akhir-akhir ini di kota Bekasi, di Bandung, dan kita tidak mengetahui bagaimana jika di ibu kota ini kemudian diungkap kasusnya, betapa mengerikannya.
namun adanya menyebarnya penyakit yang mengerikan ini tidak cukup untuk mengobatinya. Kita perlu kembali kepada petunjuk dan hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari penyakit yang mengerikan ini. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau menceritakan, beliau menyampaikan dengan suatu peristiwa yang terjadi di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar, kemudian ada salah seorang pemuda mengangkat tangannya dan menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku ingin berbuat zina. Disampaikan di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pemuda ini bukan tidak memiliki sifat malu. Dia memiliki sifat malu sebagaimana banyak pemuda dan banyak orang yang ada pada zaman ini. Namun mungkin pada saat itu dorongan syahwatnya yang sedemikian kuat yang menutupi rasa malunya. Dan ketakwaannya lah yang menggiring dia untuk datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dengan beraninya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berbuat zina." Subhanallah, para sahabat yang mendengar pertanyaan pemuda ini mereka menghardiknya, menegurnya, memarahinya. Namun bagaimana sikap Rasul yang mulia, guru yang sangat agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah bil mu'minina raufur rahim, yang memiliki sifat pengasih dan penyayang terhadap orang-orang beriman, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil pemuda itu, mendekat. Setelah mendekat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda itu, "Atuhibbuhu li ummik?" Apa kamu mau? Apa kamu tega jika ada seorang laki-laki menzinahi ibumu? Terkejut pemuda ini dengan pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian dengan mengatakan, "La wallahi ja'alani Allahu fidaka ya Rasulullah." Demi Allah saya tidak akan terima. Demi Allah saya tidak akan terima jika ada seseorang berzina terhadap ibu saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim." Demikian pula orang lain. Siapapun tidak akan terima jika ibunya dizinai oleh orang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Atuhibbuhu libnatik?" Jika kamu memiliki seorang putri, apakah kamu tega mau jika ada seorang laki-laki menodai putrimu? Lelaki ini sekali lagi bersumpah, pemuda itu, "La wallahi ja'alani Allahu fidaka ya Rasulullah." Demi Allah saya tidak akan terima ya Rasulullah jika saya memiliki seorang putri saya dinodai oleh orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walan nasu yuhibbunahum li banatihim." Walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Demikian pula orang lain. Mereka tidak akan terima jika putrinya dizinai oleh orang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada pemuda itu, "Afatuhibbuhu li ukhtik?" Apakah kamu mau jika kamu punya saudara perempuanmu dizinai oleh orang? Sekali lagi pemuda itu mengatakan, "La wallahi ja'alani Allahu fidaka ya Rasulullah." Demi Allah tidak ya Rasulullah. Saya tidak akan terima jika ada seseorang mau menzinahi dan menodai saudara perempuanku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim." Orang lain pun tidak suka, tidak akan terima jika saudara perempuannya dizinahi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada pemuda ini, "Afatuhibbuhu li ammatik?" Apakah kamu tega jika saudara ayahmu, bibimu, saudara ayahmu dizinai oleh seseorang? Orang yang kamu muliakan, orang yang kamu segani, orang yang kamu hormati, dia dizinai oleh seseorang. La wallahi ja'alani Allahu fidaka Rasulullah. Tidak, sekali-kali saya tidak akan terima ya Rasulullah jika saudara ayahku, bibiku dizinai oleh seseorang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walan nasu yuhibbunahu li ammatihim." Demikian pula orang lain tidak akan terima jika bibinya dizinai oleh seseorang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Afatuhibbuhu li khalatik?" Apakah kamu terima jika saudara ibumu
Bibimu yang dari saudara ibumu dizinai oleh seseorang. Orang yang kamu segani, orang yang kamu muliakan, dan orang yang kamu hormati. Pemuda ini mengatakan, la wallahi ya Rasulullah. Tidak akan terima ya Rasulullah. Saya tidak terima jika bibi saya dizinai oleh seseorang. Walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Demikian pula orang lain tidak akan terima jika bibinya dizinai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruh tangannya di pundak pemuda tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir dzanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya ya Allah. Kemudian pemuda itu berdiri dan Abu Umamah menyampaikan, falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafitu ila syai'in. Pemuda itu sama sekali lagi tidak melirik kepada perbuatan-perbuatan zina dan maksiat sesudah itu. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah obat yang luar biasa yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda yang sedang bergerumu syahwatnya dengan syahwatnya ini. Yang sedang karena kuatnya dorongan syahwat itu membuat dia tidak malu untuk bertanya hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan majelis yang mulia, majelisnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan antum lihat ikhwatal iman, bagaimana guru yang mulia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menghardiknya, beliau tidak memarahinya. Dan kita bayangkan apa yang terjadi jika pertanyaan yang serupa terjadi di salah satu majelis ilmu kita, di guru-guru kita, di majelis ilmu yang ada saat ini, di masjid ini misalnya. Ada seorang pemuda mengangkat tangannya dan minta izin untuk berbuat zina. Apa yang terjadi di hadapan sang ustadz, di hadapan para jamaah. Namun bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan lemah lembutnya beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pemuda itu untuk mendekat. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan obat dari hati pemuda yang sedang bergemuruh dengan syahwatnya ini, diambil obat dari hatinya. Dari gemuruh syahwat yang kuat ditarik oleh Nabi dari gemuruh kecemburuannya terhadap orang-orang yang dicintainya. Ghairah, kecemburuan yang ada di dalam setiap hati yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap manusia, bahwa tidak ada seorang pun ketika dia masih wajar dan normal dan waras, dia terima jika orang-orang yang dia hormati dan dia segani dari keluarga yang terdekat dengannya, ibunya, saudara perempuannya, putrinya, bibinya, untuk dinodai oleh seseorang. Tidak akan terima. Dirubah oleh Nabi SAW, dicabut, ditarik oleh Nabi SAW penyakit itu, diambil dengan obat yang ada pada diri orang tersebut. Karena seseorang jika akan berbuat zina atau berbuat maksiat yang munkar ini, dengan siapa dia akan berbuat? Pasti dengan ibu seseorang, atau saudara perempuan seseorang, atau putri seseorang, atau bibi seseorang. Yang orang lain yang dia tahu jika saudaranya, ibunya, bibinya, putrinya dinodai dan dikotori, dia tidak akan terima. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bertanya kepada diri kita. Antum bertanya kepada diri antum sendiri. Dan ini bermanfaat bukan hanya terkait dengan maksiat zinanya itu sendiri. Bahkan prolog dan pengantarnya. Ketika seseorang terdorong melihat seorang wanita yang bukan mahram, yang tidak halal baginya, dia tertarik dengan wanita itu mungkin karena kecantikan dan semisalnya. Dia berniat untuk menggodanya, dia berniat untuk menchatnya, berbicara dengannya, mengontaknya, menggodanya dan lain sebagainya. Coba dia bertanya kepada dirinya, ketika anda sedang menggoda wanita tersebut, tegakah dan maukah anda, ternyata ibu anda juga digoda oleh seseorang, saudara perempuan anda digoda oleh orang lain, putri anda digoda oleh orang, bibi anda digoda oleh seseorang. Maukah anda dan ketika sedang melakukan hal tersebut, orang lain sedang mengganggu orang-orang yang kita segani dan kita hormati dan kita sayangi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nasihat al-Imam Syafi'i rahimahullah, inna zina dainun fa in aqradtahu fasataqdiha fi ahli baitika fa'alami. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu bait syairnya, beliau mengatakan bahwa zina itu hutang. Jika kamu meminjamnya, maka kamu akan membayarnya dari orang-orang terdekatmu, maka sadarilah. Ketika seorang berani berbuat zina dengan seorang wanita yang tidak halal, yang haram baginya, maka keluarganya pun akan dizinai. Entah ibunya, entah saudara perempuannya, entah putrinya,
Dan siapa yang mau terima seperti itu? Dan lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan obat yang paling dahsyat di akhir hadis ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam memegang pundak pemuda tersebut. Beliau mendoakannya karena tidak ada yang lebih dahsyat dari doa. Allahumma ighfir dhanbah. Allahumma wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya. Bersihkan hatinya ya Allah dan jaga kemaluannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di majelis yang mulia ini ana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa anak-anak kita, putra dan putri kita, membersihkan hati-hati mereka dan menjaga kemaluan mereka. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika ada seseorang mendatangi Ibrahim bin Adham rahimahullah. Dan orang itu mengatakan, "Ya Ibrahim, saya ini seseorang yang berupaya untuk taubat. Ingin taubat kepada Allah. Namun seringkali komitmen taubat ini terlupakan dan terjerumus lagi dalam dosa lagi. Berikan kepadaku suatu nasihat yang balighah, nasihat yang sangat kuat, yang membuat aku akan terus waspada dan hati-hati. Membuat aku terjaga supaya aku tidak mudah lagi terjerumus ke dalam maksiat tersebut." Maka Ibrahim rahimahullah beliau menyampaikan mudah. Kamu jawab 5 pertanyaan saya ini. Jika bisa kamu jawab, silahkan berbuat maksiat semau-maumu. Yang pertama, kata beliau, jika kamu ingin berbuat dosa dan maksiat, tolong jangan pakai nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, tolong jangan pakai nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang ini tertegun dan dia terpukul hatinya, tercambuk hatinya, dia mengatakan, "Ya Ibrahim, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun nikmat yang ada pada dirimu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus saya berbuat maksiat dengan apa kalau misalnya semua apa yang ada pada diriku adalah dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau mengatakan, "Apa kamu tidak malu?" Tidak malu. Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya dan nikmatnya kepadamu, dan yang kamu naikkan adalah dosa dan maksiat. Mana kehormatan dan harga dirimu? Mana kehormatan dan harga dirimu? Kemudian yang kedua, jika kamu masih mau berbuat maksiat kepadanya, padahal kamu sudah memakan rizkinya, memakan nikmatnya, tolong jangan berbuat maksiat di tempat yang Allah menciptakannya. Allahu Akbar. Di mana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan di bumi milik Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat maksiat di mana? Di mana mau berbuat maksiat? Di tempat yang tidak Allah ciptakan? Kata Ibrahim bin Adham, kamu sudah makan nikmatnya, makan rizki dari Allah, tinggal di tempat yang Allah ciptakan, masih kurang ajar berbuat maksiat kepadanya. Mana harga dirimu dan mana kehormatanmu? Subhanallah. Ketiga, jika kamu masih ingin berbuat dosa dan maksiat, sedangkan kamu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu telah diberi tempat tinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong, yang ketiga ini tolong perhatikan. Jangan sampai kamu berbuat maksiat, dia melihatmu. Setidaknya kamu punya rasa malu. Jangan sampai ketika kamu berbuat, dia melihatmu. Dia sudah terus berbuat baik kepadamu, memberikan tempat untukmu untuk tinggal, untuk hidup. Dan kamu masih berbuat maksiat, dia melihatmu ketika kamu berbuat maksiat. Allahu Akbar. Di mana ya ikhwatal iman? Tempat yang Allah tidak melihat kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah yang maha tahu pengkhianatan mata. Dan yang tahu yang disembunyikan dalam dada manusia. Di mana mau berbuat maksiat? Di tempat yang Allah tidak melihatnya. Kemudian yang ketiga, kata Ibrahim rahimahullah, nanti kalau kamu dijemput oleh malakul maut untuk mencabut nyawamu,
dan kamu belum bertaubat kepada Allah, katakan kepada malakul maut, nanti malakul maut, jangan sekarang. Saya belum taubat. Kalau saya sudah taubat, balik. Dia tidak akan terima ya Ibrahim. Bagaimana malakul maut akan menunda kematian? Kepada para nabi pun tidak, apalagi kepada pelaku maksiat. Malakul maut yang tidak punya belas kasihan hatta kepada bayi kalau sudah waktunya dicabut nyawanya oleh malakul maut. Apalagi pelaku maksiat. Allahul musta'an. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Kalau kamu nanti diseret oleh malaikat Zabaniyah ke neraka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada Zabaniyah, jangan ke neraka wahai Zabaniyah, ke tempat yang lain saja. Dia tidak akan menerima aku ya Ibrahim. Kemudian beliau mengatakan, wa mal hilah. Terus kenapa kamu masih terus ingin berbuat dosa dan maksiat? Sampai kapan kamu mau taubat? Kapan kamu menunda? Kamu tidak akan bisa selamat. Rizki dari Allah, tempat tinggal yang Allah yang berikan kita adalah tempat tinggal yang Allah ciptakan. Allah Maha melihat terhadap semua apa yang kita perbuat. Kematian terus mengancam kita. Dan neraka atau surga lebih dekat kepada kita ketimbang tali sandal yang kita pakai. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin dan mukminin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna Allah minar rasyidin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.